Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Economic Sulawesi dan masih bersama Bapak Arief Budimanta, Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional, Bapak Fadil Hasan, Ekonom Indef, dan juga Bapak Halim Kala, Wakil Ketua Kadin Bidang Energi Terbarukan. Ya, tadi Pak Arief, saya kembali ke Pak Arief. Pak Arief, kalau kita melihat, saya lihat kan sekarang banyak juga kajian-kajian yang dilakukan oleh Ken ya. Untuk salah satunya tadi sebenarnya Pak Presiden udah ngomong, dan itu juga kan saya lihat udah bikin beberapa kajian-kajian ya. Tapi untuk jangka pendek ini kan sebenarnya perlu strategi khusus sebenarnya ya. Untuk siapa sih, entah itu masyarakat. Karena saya lihat orang nih takut rupiah makin melemah bisa borong dolar gitu kan. Atau orang yang punya ekspor impor karena dia di sini bermasalah dengan mata uang yang harus dikonversi ke rupiah. Padahal mata uang kita volatilitasnya tinggi, dia simpannya di luar negeri sehingga dana yang ada di dalam negeri relatif terbatas nih. Nah, apa yang mesti dilakukan kalau kayak gini? Saya rasa tadi ya, apa yang dikatakan oleh Pak Fadil, bauran kebijakan itu sedang berjalan pada saat ini ya. Yang satu, Bank Sentral selalu hadir di pasar untuk melakukan proses stabilisasi agar volatilitas nilai tukar itu tidak lebar gitu ya. Itu satu. Nah, kemudian yang kedua, concern daripada pemerintah adalah untuk menjaga inflasi seperti yang dikatakan oleh Pak Halim. Apalagi ini kan bulan puasa, sebentar lagi Lebaran, terutama untuk kebutuhan bahan-bahan pokok itu memang benar-benar dimonitor. Kalau kita lihat memang beberapa komoditi utama seperti misalnya beras, kemudian gula, minyak goreng, itu kan harganya relatif perubahannya tidak terlalu banyak. Adapun peningkatan kita mungkin salah satunya mungkin yang sekarang sedang meningkat itu adalah telur ayam ya, telur ayam yang meningkat, tapi pada level distributor enggak, tapi pada level mungkin karena rantai distribusinya panjang, ketika sampai tingkat konsumen menjadi mahal. Nah, kemudian yang ketiga, untuk mengendalikan stabilitas harga juga pemerintah memberikan tugas kepada badan usaha milik negara. Ini waktunya badan usaha milik negara menunjukkan dharma baktinya kepada negara sebenarnya dalam kerangka untuk misalnya salah satu contoh tadi mengendalikan harga BBM ini, karena ini kita menyangkut kehidupan rakyat banyak. Kira-kira mungkin seperti. Jadi itu kita lihat harus dalam satu kerangka yang holistik ya, kehadiran Bank Sentral di pasar, kemudian bauran kebijakan tadi itu juga yang terkait dengan pengendalian harga dan juga terhadap badan-badan usaha milik negara. Nah, yang kita harapkan sebenarnya begini, pada sektor usaha dalam patriot spirit ini memang diperlukan. Jadi kalau kita memang melihat volatilitas yang seperti ini kan bisa aja ada semacam misalnya niatan untuk melakukan spekulasi, dapat devisa, kemudian tahan sebentar dengan harapan katakanlah misalnya nanti kemudian menjadi lebih besar ketika kemudian dicairkan. Ini kan kemudian menghambat arus transaksi dari antara demand dan supply, sehingga kemudian bisa saja kebutuhan lebih besar daripada supply, daripada devisa. Ini juga penting menurut pandangan kami gitu ya, sehingga kemudian tapi kadang-kadang nggak mudah Pak. Buat pengusaha kan yang penting untungnya gede Pak. Oh iya, nah, ini kita tahu pasti. Kalau menahan itu kan biasanya cenderung buat mereka nih. Ya, ini sekedar semacam kayak moral suasion aja, bahwa kita memahami bahwa pasti yang namanya usaha kan membutuhkan hasil yang baik. Tetapi kan kita juga ingin ekonomi juga berjalan normal. Tapi one day misalnya terjadi kemudian lompatan harga begitu tinggi, kemudian nggak ada kemampuan daya beli, kan usaha juga kolaps juga atas dasar itu. Nah, saya rasa keseimbangan itu yang sekarang sedang terus dikerjakan oleh pemerintah. Kalau menurut saya yang penting bahwa kepentingan masyarakat banyak, kepentingan rakyat itu lebih diutamakan. Oke, Pak Halim setuju nggak tadi dengan apa kata Pak Arief? Harus punya nasionalisme yang tinggi dong. Kalau punya hasil ekspor tentu saja tidak langsung digunakan, tapi ditempatkan berapa lama. Kalau saya lihat malah orang panik nih Pak, borong dolar Pak. Dari dulu kan sudah diwajibkan ya, hasil ekspor itu duitnya harus masuk di bank dalam negeri. Tapi kan banyak juga ekspor kita perusahaan asing yang sekedar factory-nya di sini. Tapi kan uangnya masuk ke bank asing, ke head office-nya lah, di mana di Korea, Jepang dan lain-lain. Itu yang nggak bisa dipungkiri kan. Saya kira ini udah berapa tahun itu sudah dibahas ya, supaya menarik dolar ke sini. Tapi memang sih sebetulnya mereka juga sebetulnya sih perusahaan-perusahaan dalam negeri juga yang apalagi joint operation memang
lebih banyak sebetulnya mereka mengharapkan lokal market gitu. Jadi saya kira kayak Toyota, berapa sih produksi ekspornya tahun lalu cuma 110.000, tapi dia jual di sini kan hampir 300-an ya. Sehingga industri mobil total ya ekspor ya 110.000 doang. Padahal produksi kita kan 1 juta. Jadi kecil ekspor itu. Nggak terlalu besar ya. Banyak kan jadi tukang jahitnya aja ya Pak. Ya, kadang-kadang bahan bakunya dari harganya luar. kan market dalam negeri. Nah, sehingga saya kira yang malah kalau dolar ini sedikit fluctuate lebih banyak ini, dan investasi mau kemana, berapa, itu yang dari dulu kan kita sebagai pengusaha ingin ada patok berhenti di mana gitu, supaya kita bisa jelas level up lagi itu harga. Tapi kalau naik-naik terus kan susah di set di sini. Kalau kita perhatikan misalnya kontrak-kontrak karya dari asing ya, itu kalau kita perhatikan tidak banyak uang mereka yang ditaruh di sini. Misalnya investasi yang datang mesinnya Pak, tapi dana-dananya itu tidak diwajibkan ada di Indonesia. Nah ini kan sebenarnya masih banyak kebijakan yang bisa digunakan untuk menghasilkan dolar kan sebenarnya. Nah, gimana Bapak melihatnya? Banyak asing yang tidak membawa uangnya ke Indonesia dengan cukup gitu. Oh ya, saya rasa sih memang saya banyak seperti investasi energi ya. Sekarang juga memang mereka khawatir sebetulnya untuk investasi. Memang harga beli listrik APPA listriknya memang dalam bentuk dolar. Betul. Tetapi risiko sebetulnya yang terberat mereka risiko regulasi yang berubah-berubah. Jadi risiko regulasi. Ya, risiko regulasi juga turut mempengaruhi kekhawatiran mereka. Jadi kalau kita lihat bahwa harga di luar negeri memang sekian sen per kilowatt hour, di Indonesia belum tentu bisa disamain dengan harga lo, karena ada risiko risk ya, potensial risk gitu. Ya, jadi ini dinaikkan sedikit. Juga bunga bank juga kita tinggi. Apalagi dengan ini semua naik bunga. Padahal kita udah tahu Indonesia udah paling tinggi bunganya di negara ya, di Asia. Di dunia tapi belum di akhirat. Ya. Sehingga ini juga turut memperberat dunia usaha, Bu. Jadi saya rasa ke depan memang agak sulit-sulit ya. Kita juga khawatir, saya tadi bincang-bincangan, yang pertanyaan satu aja, sampai di mana? Karena drastis sekali naiknya, sampai kita jualan mobil, jual apapun, kita nggak tahu set di mana. Jadi saat ini pengusaha tuh sekarang adalah wait and see aja Pak kondisi. Ya saya rasa begitu, karena fluctuate-nya nggak jelas nih. Ini 14.000, mau kemana? 15.000 kan? Jadi banyak yang berhenti dagang gitu, stok aja. Kayak tadi kita mau beli barang sekarang, mereka stok, wah habis nih, ya karena mau di set berapa. Jadi saya kira banyak pengusaha sekarang menahan barang, dulu ya. Tunggu sampai harga berapa, jangan sampai kita jual harga segini besok naik lagi ya. Jadi itulah yang menjadi sekarang konsep para pengusaha, ketidakpastian sebetulnya kurs gimana. Jadi termasuk nilai tukar ini yang paling menentukan sebenarnya ya. Di samping terus sekarang bunga bank juga ada kenaikan, dan juga gejolak harga naik ya, otomatis BBM terutama ya. Ya BBM, harga batubara, sehingga energi naik, ongkos listrik ya, kalau PLN nggak naikin listrik di perusahaan ya nggak apa-apa. Ditekan juga kepada swastanya nanti. Ya tapi mungkin untuk rakyat, apakah ada perbedaan kenaikan untuk rakyat dan industri memangnya kan? Baik Pak Fadil, kalau melihat kita biasanya tuh bulan Mei, Juni, Juli itu biasanya asing yang di Indonesia itu pengambil dividen dari perusahaan-perusahaannya itu biasanya juga aliran dana keluarnya cukup lumayan tuh, sekitar 20 miliar US-an ya. Terus kemudian kita lihat lagi hasil ekspor tadi dikatakan. Kan kalau naruh uang di sini itu harus dirupiahkan dulu kan. Nah, nanti ditukar lagi gitu. Nah, ini kan juga problem terhadap fluktuasi dan perbedaan kursnya kan. Ini apakah juga menjadi kendala buat para eksportir? Itu mungkin dia tidak mata rohnya di sini. Makanya apakah ini juga menjadi kendala yang sebenarnya perlu diperbaiki, maksud saya gitu? Iya, kalau dari sisi regulasi kan sudah wajib ada rupiah. Devisa ekspor itu masuk ke sini dulu. Benar. Walaupun tidak harus ada ketentuan berapa lama kan gitu. Jadi misalnya besok paginya beli lagi juga nggak apa-apa gitu. Transfer lagi keluar negeri nggak apa-apa gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita mau menahan untuk periode jangka waktu tertentu seperti misalnya di Malaysia atau di Thailand, maka itu agak bertentangan dengan rezim devisa bebas yang kita anut gitu ya. Nah, jadi mungkin selama rezim devisa bebas ini kita anut, ya mungkin kita nggak bisa aturan itu yang harus dirubah. Ya. Sekarang masalahnya menurut saya adalah kita harus istilahnya itu mencari
suatu cara-cara lain gitu agar misalnya saja kemudahan ya dari sisi investasi, kemudian pendalaman sektor keuangan kita, dan juga bagaimana meningkatkan ekspor kita itu ya, terutama mendiversifikasinya itu ekspor kita, dan juga meningkatkan nilai tambahnya gitu. Nah, jadi dari sisi itu menurut saya itu udah merupakan tugas yang bukan saja dimiliki oleh Bank Indonesia, tapi juga oleh pemerintah secara keseluruhan. Gitu. Bagaimana usaha-usaha pemerintah melakukan hal tersebut. Nah, jadi kan kita dalam menghadapi ini, walaupun menurut saya ini merupakan suatu gejala yang yang temporer gitu, tapi tidak bisa mengandalkan dari satu sisi kebijakan moneter atau makanya tadi harus ada bauran ya. Harus ada bauran, kita bukan hanya dari sisi moneter, tapi juga dari sisi fiskal dan sektoralnya. Mungkin gitu. Terakhir nanti kita bahas lagi, tapi Pak Arief nih karena akan meninggalkan studio. Pak Arief, kalau orang punya uang dolar itu kira-kira mesti ngapain sih sekarang? Banyak masyarakat yang tanya kalau punya uang dolar, apakah saya tambah borong dolar apa enggak? Mungkin terakhir sebelum meninggalkan studio. Saya rasa begini ya, saya merespon apa yang disampaikan oleh Pak Fadil tadi ya. Mungkin kita perlu melakukan rekalkulasi kembali yang terkait dengan undang-undang manajemen lalu lintas devisa kita. Ya, kalau kita memang menginginkan yang namanya investasi dan itu memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya kepada rakyat. Salah satu artiannya itu kan hasilnya itu masuk ke Indonesia dalam waktu yang lama, kemudian di-creating lagi untuk menciptakan tenaga kerja yang lebih banyak. Ini mungkin salah satu bauran kebijakan yang mungkin dapat dikembangkan nanti ke depan. Nah, saya rasa mungkin gitu, Mbak. Oke, terima kasih Pak Arief sudah waktunya sudah datang ke studio. Ya, pemirsa tetaplah bersama Economic Loans with ISEI. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda.